Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Daily Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Sony Xperia M2 Aqua ataupun D2403 yang mengalami tombol powernya rusak. Jadi tidak bisa ditekan, tetapi ini kita bisa lihat tidak bisa ditekan, kemudian terlalu dalam masuk. Jadi untuk switchnya ini tidak ngeper lagi, seolah-olah tidak ada pernya lagi, jadi dia mati mantap saja. Ini biasanya tanpa penggantian kita bisa akali saja, handphone ini bisa kembali normal. Jadi untuk tutorialnya nanti kita bagikan. Jadi sekarang kita perkenalan dulu. Untuk mengetahui bahwa switch powernya ini yang rusak, jadi cukup gampang sekali. Kita bisa lakukan charger. Apabila dia hidup berarti menandakan handphonenya hanya switch powernya saja yang bermasalah, bukan karena yang lain ataupun seperti baterai yang kosong ataupun konektor casnya yang rusak sehingga tidak bisa dicas. Jadi cukup mudah sekali untuk mengetahui bahwa tombol powernya yang rusak. Kita langsung kita charger saja. Kalau dia ada tampil charger baterai mengecas, itu ini positif, ini rusak. Langsung saja kita tutorialkan. Yang pertama adalah kita buka saja dulu. Untuk tutorial bagaimana cara membuka kopernya sudah kita bagikan di channel YouTube Bang Daily Tutorial di playlist cara membongkar back koper Sony Xperia Aqua ataupun M2 di 2403 di playlist Sony Ericsson. Ini sudah kita buka. Inilah kondisi bagian dalamnya. Kalau misalnya rusak charger, di bagian chargernya rusak, switch powernya rusak di bagian sini. Di switch powernya rusak, kita bagian ini yang rusak, jadi cukup mudah sekali. Kita lakukan pembongkaran saja, kemudian tanpa mengganti alat biasanya sudah selesai. Ini sudah kita bongkar. Untuk Sony Xperia ini switch powernya yang rusak, jadi kita bongkar. Nah, di bagian ini kita bisa melihat ini bagian mesin atas, ini bagian bawah. Jadi kita fokus ada di bagian bawah saja yang kita lepas, kemudian baterai kita lepas. Nah, ini baterai kita lepas dulu untuk fleksibel. Nah, ini ada yang putih, ini ada untuk membongkarnya, menariknya. Kalau belum pernah dibongkar agak keras, tapi pelan-pelan saja. Tapi nah ini sudah pernah dibongkar, jadi lemnya ini sudah lepas. Fleksibel tadi dilepas dulu. Ini ada lem, biasanya kalau masih baru ada lem. Di sini juga ada lem, cukup kuat sekali. Untuk baterai dengan tipe, kalau misalnya ada tambahan, kalau baterainya rusak, ini Sony 13W. Jadi baterainya tipe Sony 13W. Nanti muncul di browser di Google nanti tipe apa yang bisa pakai ini. Ini sudah kita lepas. Nah, inilah fleksibel untuk on off. Ini kita lepas saja ini. Ini kalau misalnya rusak bisa kita ganti satu set. Tapi kalau misalnya untuk permasalahan ini biasanya jarang sekali kerusakan fleksibel on off. Lain hal kalau misalnya kita kesalahan pembongkaran menjadi putus, itu harus melakukan penggantian. Ini adalah fleksibelnya ya, di sini yang di bagian ini di belakang ini ada. Ini kita harus lepas dulu ini. Ada 2 buah baut menggunakan obeng T5. Jadi tidak perlu kita ganti untuk fleksibel on off, volume dan kamera. Kemudian menyambungkan ke bagian PCB bawah, itu fungsi fleksibel ini banyak. Jadi selain sebagai tombol power, volume dan tombol kamera, dia berfungsi juga untuk menghubungkan mesin atas dan mesin bawah. Jadi fungsi fleksibel ini adalah untuk power, volume atas bawah, kemudian tombol kamera, kemudian menghubungkan bagian bawah ini. Nah, di bagian bawah ini terdapat getar, suara, nada dering, kemudian mic. Nah, itu fungsinya ada di situ semua. Ini setelah baut tadi kita lepas, kita angkat sedikit saja nih. Nah, angkat sedikit. Nah, fungsinya mundur ke sini, jadi dia ini angkat sedikit, kemudian kita tarik. Nah, inilah kita lepas. Nah, ini fleksibelnya. Kita lepas fleksibelnya. Nah, kita bilang tadi sebagai penghubung antara mesin bawah dengan mesin atas. Kita buka soketnya.
kemudian kita tarik. Nah sudah lepas untuk fleksibelnya. Nah ini karena kita tadi yang bermasalah adalah untuk switch on off. Ini ada plat, ini kita copot saja. Bisa gunakan karter karena yang tipis. Ini ada nanti, nah ada plat ini. Di plat ini sebagai dudukan. Nah ini. Kemudian kita angkat ke keluar. Pelan-pelan saja, jangan sampai fleksibelnya putus. Kalau putus itu harus kita lakukan penggantian. Nah, penggantian kita harus beli. Bisa di online ya sekitar 25.000. Tapi untuk kasus ini biasanya yang tidak bisa dipencet itu adalah switchnya yang rusak. Nah jadi buka sedikit saja seperti ini, kemudian kita masukkan bekas karet yang tipis, setipis kertas ini yang kurang lebih 1 mili, kita potong, nanti kita ganjal dulu sebagian. Kita coba dulu potong. Ini bisa apa saja seperti karet, jadi dia seolah-olah ada per. Itu karena switch yang bagian luarnya tadi mengalami rusak, jadi sudah rontok untuk karetnya. Jadi kita tambah menggunakan karet seperti ini. Ini cukup mujarab. Ini sudah seperti ini karetnya, karet tebal. Ini kita masukkan saja di bagian on off ini. Kita tes dan kita tes tekan. Kalau misalnya kurang tebal kita tambah lagi. Apa kita cari yang lebih tebal sedikit karetnya, karena ini kayaknya kurang begitu tebal. Kita coba lagi tambah sedikit. Nah, untuk pengalaman ini biasanya kita sudah pernah coba untuk tipe ini. Setelah kita bagikan tutorial bagaimana cara ini. Kita dobelkan, ganjal, letakkan persis di bawah tombolnya tadi. Karena habis biasanya di bagian switchnya ini habis. Kita coba tes pasang lagi. Kita jangan lupa ini ada harus masuk ke dalam supaya dia bisa berfungsi. Nah, ini kita angkat sedikit. Ya ada tempat dudukan plat ini. Jadi kita lepas saja dulu supaya teman-teman bisa mengetahui. Ini lepas, jangan sampai putus. Inilah switchnya kalau posisi fleksibelnya ini. Kalau misalnya rusak untuk on off, nah ini bisa teman-teman bisa melihat ini tombol power, ini volume atas, volume bawah, ini tombol kamera. Jadi dia menempel di bagian sini untuk bagian ini. Nah, ini untuk power, ini volume atas bawah, ini tombol kamera. Ini bagian sini. Jadi dia kita fungsinya tadi menambah karet di bagian ini karena dia sudah habis, jadi tidak menyentuh. Nah inilah fungsinya, kita tambah karet tadi supaya dia bisa. Nah ini karetnya sudah habis, jadi kita tambah ini. Memang agak perlukan kesabaran sedikit. Nah sudah kita masukkan ini supaya dia muncul keluar. Ini kita tambah lagi karetnya supaya sewaktu menekan bisa menekan fleksibel ini tadi. Ini bisa menekan. Jadi fungsinya ini menambah. Ini sudah, kita tes lagi dulu. Kita pasang. Nah di sini ada pengunci plat. Di sini satu, ini satu, ini satu. Betul, jadi dia mengunci plat ini. Ini ada coakan. Karena kalau dia masih bagus biasanya ada. Kalau sudah patah, nah kita harus pasang lagi pelan-pelan. Ini perlu kesabaran sedikit, tapi saya kira ini sebagai teori saja. Untuk praktek serapi mungkin teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah, karena ini sambil kita video kan, jadi tidak semaksimal mungkin. Karena posisinya kita ini agak kurang itu enak karena tegak. Nah ini sudah masuk. Ini ada penguncinya, kita harus masukkan bagian luar. Jadi harus bagian luar. Ini juga, ini karena patah. Kita tes. Nah ini sudah muncul.
Nah, ini sudah muncul karena kita ganjel tadi. Nah, ini sudah agak ada sedikit. Kemudian kita tes saja. Kita pasang baterai, kita pasang, kita tekan untuk fleksibelnya. Nah, baterai kita sudah pasang, kita tes hidupkan. Ini sudah agak muncul, tapi masih agak terlalu keras, jadi kita coba kurangi untuk tampilan tadi, double tadi kita ulangi lagi. Tadi kita lepas lagi, tapi kita gunakan isolasi supaya dia pas betul-betul untuk menempel di bagian tengah-tengah keypad. Nanti kita potong seukuran ini tadi di bagian sini kita bikin begini nanti. Tapi kita taruh tengah-tengah untuk karetnya, kita bulatin sedikit, setitik. Sepentul jarum ini di bagian tengah-tengahnya kita taruh. Nah, kita taruh seperti itu di tengah-tengah, kemudian kita isolasi. Di mana isolasinya tadi? Kita potong lagi isolasinya tadi. Ini kita taruh di tengah-tengahnya tadi. Nah, itu untuk switchnya tadi kita taruh yang ada titik hitam, kita tambahin begini. Nah, ini kemudian kita pasang isolasi yang kita potong tadi. Nah, dia kita tekan ada bunyi keletuk-keletuk, berarti pas. Nah, baru kita masukkan. Ini kayaknya berhasil. Ini celahnya kita pasang dulu. Jangan lupa dia bagian pengunci sini ada pengunci sini sama sini. Kita paskan dulu. Hati-hati, ini agak pelan-pelan saja. Ada penguncinya, ini sudah patah penguncinya. Kita dorong saja begini. Pas lagi. Ini kita ganti karet saja nih, supaya enak. Karet ini fungsinya kita tempel di nah itu. Nah, di bagian tengah-tengahnya kan ada coakan. Itu kita tempelkan karet di sini. Nah, potong sedikit saja, nanti kita lem. Kita potong, nah, seukuran ini karetnya. Nah, karetnya seperti ini. Kemudian kita paskan lagi di coakan. Nah, misalnya dia kurang ketebalan, nanti kita bisa potong. Sebenarnya harus kita lem di bagian tengahnya biar dia pas masuk, fleksibel, dia berfungsi. Terus kita masukkan dulu. Nah, ini agak kesabaran sedikit, karena ini kalau misalnya ada ganti, kita ganti, tapi ini fleksibelnya bagus, tapi bagian switch atasnya ini yang bermasalah. Nah, udah lepas. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini lepas untuk karet pencetannya nih.
tidak seperti ini, yang bagian atasnya lepas nih. Nanti kita lem saja nih. Nah ini ada seperti aluminium ataupun untuk penghantar kontaknya. Jadi kalau sewaktu dipencet dia akan menyentuh untuk titik tengah dan titik pinggirnya ini. Ini lepas, jadi kita pasang, kita gunakan lem saja, lem kertas begini supaya dia ini harus dipasang lagi. Kalau tidak dipasang maka dia tidak hidup, tidak terkena kontak. Seperti ini kita pasang. Ini agak ke ekstra kesabaran. Ini sudah kita pasang sama seperti ini, jadi kita pasang kemudian kita lem begini. Lemnya kita potong dulu supaya untuk mengikatnya. Mulai kita gunting. Ini agak ekstra kesabaran tinggi karena kita kerja ini barangnya kecil sekali alatnya. Kalau tidak sabar tidak jadi. Ini kita lem, begitu kita lem, kita tempelkan. Ini ada sudah terpasang, kita lem saja. Tidak bergerak. Kita lem. Ini sudah selesai, kita lem. Kita lingkar. Sudah. Jangan kita potong bekas yang lama. Kalau kepanjangan, sudah selesai. Kalau dia lepas, kita tes tempel. Kalau dia bisa ditekan, itu berarti terpasang. Jadi kita coba lagi untuk pemasangan tadi. Ini karetnya ini terlalu tebal, jadi kita ganti yang tipis saja. Kalau terlalu tebal dia tidak bisa berfungsi. Terlalu tebal, kita ganti yang karet yang tipis-tipis saja, dan kita tes letakkan di bagian sini tadi. Kita coba dulu. Bisa juga kita lepas, coba lepas saja ini supaya kita lemnya dari luar saja. Ini kita dorong keluar. Agak keras, biarlah. Jadi kita posisi dipasang di sini saja. Kita luruskan lagi seperti min. Nah ini min, ini karetnya sudah lepas, hilang semua. Kita bersihkan, kemudian kita taruh lem. Nah ini karetnya tadi, kalau mengganjal tuh bagus. Nah dia harus di tengah seperti min. Kemudian kita tes pasang. Kita coba lagi menggunakan bekas karet yang dipotong ini tadi. Dan terlebih dahulu kita kasih lem di bagian dalamnya nih, supaya dia menempel di ada seperti coakan min tadi. Nah kita masukkan karetnya ini supaya tadi ini lem LCD jadi seperti karet. Nah jadi dia menempel pas di coakan tadi. Ini kita biarkan dulu sebentar, kemudian baru kita pasang setelah lemnya agak kuat. Ini kita tes lemnya tadi sudah agak nempel. Nah, jangan menggunakan lem Alteco, bisa gunakan lem double tip saja, lem kertas, dan kita pasang untuk fleksibel. Kita tes dulu. Nah ini masih berfungsi, kita tekan sama seperti ini, ada kayak seperti per, berarti masih berfungsi. Yang lepas tadi kita pasang dulu seperti ini, pasang, kita masukkan di coakannya. Usahakan di bagian bawah terlebih dahulu untuk ditekan. Ini ada plastik penguncinya, kita dorong bawah dulu baru bagian atas kita pasang. Nah ini tekan saja untuk masuknya. Nah, kemudian kita tes, posisi tekan.
Nah, sudah ada berfungsi, cukup manjur kayaknya. Kita tes pasang. Ini hati-hati kabelnya tadi. Kita tes pasang dulu baterai. Kita tekan, tes hidupkan. Kayaknya manjur. Nah, sudah berhasil. Jadi bisa kita gunakan karet ini saja untuk membuka yang sudah kita lem. Menggunakan karet ini saja sudah selesai. Kalau on off nya nah sudah berhasil. Cuman perlukan kesabaran sedikit karena pemasangan ini cukup rumit, jadi perlu kesabaran dan ketelitian saja. Ini mohon maaf, ini videonya agak terlalu lama, jadi kita gunakan karet. Kalau on off nya rusak bisa kita gunakan karet ini. Ini untuk fleksibel biasanya jarang bermasalah, untuk rusak jadi yang rusak ini saja ya. Nah, ini karena sudah azan, mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bang Lele Tutorial bagaimana cara mengatasi Sony Xperia M2 Aqua yang mengalami rusak power on off. Karena sudah azan, kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.